Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita melanjutkan modul kita teman-teman terkait dengan akuntansi. Namun sebelum itu teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat puasa kepada teman-teman kita yang berpuasa. Jaga kesehatan terus dan semoga puasanya lancar teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita melanjutkan modul kita terkait dengan piutang WC dan hutang WSL. Jadi di video kali ini kita membahas terkait dengan pendiskontoan WSL. Untuk teman-teman yang berada di lembaga pendidikan, yang belajar di lembaga pendidikan ya, pasti setelah mempelajari WSL bayar dan WSL tagih itu masuk ke materi ini, yaitu materi pendiskontoan WSL. Sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa teman-teman, saya sudah mempersiapkan modul, mempersiapkan exercise, dan mempersiapkan contoh soal yang akan kita bahas nanti di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa download dulu ya, bisa di-download dan bisa dibuka berbarengan supaya nanti kita bahasnya sama-sama teman-teman ya, supaya lebih paham. Ini langsung saja saya ke tampilan komputer ya. Nah, ini sudah nampak modulnya teman-teman, modul yang telah saya siapkan. Di sini teman-teman ada judulnya pendiskontoan WSL. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin menjelaskan teman-teman, apa sih pendiskontoan WSL itu? Di video sebelumnya kan kita sudah mempelajari terkait dengan WSL ya. Teman-teman sudah punya gambaran lah apa sih itu WSL. WSL itu sebagai alat bayar dan lain sebagainya. Di sini teman-teman hanya menambah sedikit saja masalahnya. Jadi kalau kemarin kan analogi transaksi ya kan, pembeli penjual bertransaksi ya, bernegosiasi bayarnya pakai WSL, pembeli kasih WSL ke penjual ya, kalau ada bunga nanti disesuaikan dan lain sebagainya. Pokoknya ketika cair ya udah anggap berarti piutangnya itu dibayar melalui WSL ya. Di sini bedanya teman-teman analoginya, ketika pembeli membayarkan WSL kepada si penjual tapi belum jatuh tempo nih, udah butuh uang, maka dia itu menjaminkan WSL tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga siapa? Itu adalah bank ya. Jadi dia menjaminkan WSL tersebut dan dia memperoleh dana. Namun karena dia mencairkannya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, otomatis pihak bank atau pihak ketiga itu akan memperhitungkan bunga diskonto ya, atau bunganya lah, bisa dikatakan bunganya, tapi di sini istilahnya bunga diskonto. Dan juga teman-teman, di pendiskontoan WSL itu ada syaratnya teman-teman ya. Harusnya itu kan nanti ketika jatuh tempo itu banknya itu menagih ke pembeli. Rupanya sih misalnya si pembelinya ini nggak sanggup lunasi, maka si bank ini akan menagih ke si penjual. Jadi bank ini memegang dua orang. Yang pertama pemberi WSL, yang kedua si penerima WSL. Jadi bank itu sangat diuntungkan lah ya. Kalau pemberi WSL-nya itu melarikan diri, dia masih punya si penerima WSL untuk ditagih. Tapi kalau dua-dua kabur ya berarti si banknya rugi. Nah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa lihat di sini komputer terkait dengan definisinya, mendiskontokan WSL adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan WSL sebagai jaminan. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, dia mencairkan duluan, berarti WSL itu menjadi jaminannya. Syarat diskonto WSL adalah apabila pembuat ataupun penerbit WSL tidak melunasi WSL-nya pada tanggal jatuh tempo ya tentunya ya, maka pihak yang mendiskontokan bertanggung jawab untuk melunasi WSL tersebut. Ini juga seperti yang saya katakan tadi. Kalau si bank pada saat jatuh tempo akan menagih ke si penerbit WSL atau pemberi WSL, rupanya si pemberi WSL melarikan diri, maka dia itu akan mencari si penerima WSL. Jadi dia itu memegang dua orang teman-teman, atau dengan kata lain pegang aman lah dia. Secara simpel nih teman-teman, pendiskontoan WSL itu hanya mencairkan lebih dahulu WSL yang kita terima. Itu saja ya, secara simpelnya itu saja. Si penjual udah terima WSL-nya, rupanya 90 hari. Waduh, saya butuh uangnya sekarang nih ya, saya punya hutang lancar mau dilunasi. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah mendiskontokan WSL tersebut. Itu saja teman-teman, mencairkan lebih dahulu. Harusnya jatuh temponya 90 hari, tapi butuh duit sekarang ya udah saya ke bank, saya diskontokan WSL ya. Tapi baik lagi, ada konsekuensi yang diterima. Apa konsekuensinya? Bank akan menerapkan bunga diskonto, di mana ya si penjual harus menanggung bunga tersebut. Bisa jadi dari WSL tersebut si penjual tidak menerima bunganya lagi dari si pemberi WSL. Bisa jadi juga malah si penjual harus membayar beban bunga lagi. Jadi harusnya WSL-nya itu 10 juta misalnya, dia jadinya nanti malah terima cuma 9.800.000 misalnya. 200.000 lagi dia harus nombok. Kenapa harus nombok? Ya karena dia minta cair duluan. Ada fee yang ditentukan oleh bank. Nah, supaya kita bisa menjurnalnya teman-teman, ya ini kalau kita sudah bicara akuntansi kan bicara menjurnal. Tapi sebelum kita mau menjurnalnya, ya kita harus tahu dulu bagaimana cara perhitungan bunga diskonto teman-teman. Bunga diskonto adalah nilai jatuh tempo WSL dikali tarif diskonto dikali periode diskonto. Ini akan saya jelaskan satu persatu teman-teman. Nilai jatuh tempo WSL itu apa? Nilai jatuh tempo WSL itu ya nilai ketika WSL tersebut dicairkan. Jadi nilai jatuh tempo ini berarti terdiri dari nilai pokok dan nilai bunga WSL. Nilai pokok sama nilai WSL-nya. Jadi kalau WSL-nya itu seharga 12 juta, berarti nilai pokoknya itu 12 juta. Oke. Nilai bunga WSL itu berarti nilai WSL dikali persentase bunga dikali periodenya. Nah, ini kita kasih contohnya saja. Misalnya WSL-nya itu seharga 12 juta, suku bunganya 12% per tahun. Tanggal jatuh temponya 30 hari. Maka rumusnya itu adalah nilai jatuh tempo sama nilai WSL ditambah nilai bunga WSL
di mana nilai jatuh tempo sama dengan 12 juta atau nilai Wesel-nya, nilai pokoknya ya, ditambah nilai bunga Wesel. Apa rumus nilai bunga Wesel? Nilai Wesel dikali persentase bunga dikali periode. Berarti 12 juta dikali 12% per tahun dikali jatuh temponya. Ini kan 30 hari. Kita hitung dalam satuan bulan saja, berarti 1 bulan. Ya, ini kan suku bunganya 1 tahun, 12%. Berarti ini karena dia 1 bulan berarti 1/12 ya. Berarti nilai jatuh temponya sama dengan 12 juta ditambah 120.000 sama dengan 12 juta 120.000. Berarti Wesel ini yang harga 12 juta ya, ketika jatuh tempo si pembeli harus membayar 12 juta 120.000. Nah, sebenarnya ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa saya ulang lagi supaya teman-teman lebih paham. Karena banyak teman-teman kita pada saat dia masuk ke rumus ini dia itu jadi gugup. Wah, susah banget. Sebenarnya nggak teman-teman ya. Ini memang ada rumusnya, ada berhubungan dengan matematika sedikit, tapi nggak susah-susah banget teman-teman. Jadi saya yakin kok teman-teman pasti bisa. Kita sederhanakan saja, nggak harus cepat. Dibuat saja susunannya ya, seperti yang saya buat nih, gak apa-apa pelan-pelan. Yang penting bisa paham konsepnya. Nanti pelan-pelan pasti bisa lebih cepat. Terus ke tarif diskonto. Tarif diskonto ini apa teman-teman? Tarif diskonto ini adalah persen yang ditetapkan oleh bank atas fee-nya. Ini nanti dari pihak bank ya menentukan. Dan ada juga periode diskonto. Periode diskonto itu apa? Periode sejak Wesel didiskontokan sampai dengan jatuh tempo Wesel. Nah, ini mungkin saya jelaskan sedikit. Misalnya nih Weselnya ini diberikan kepada saya ya, saya sebagai penerima Wesel pada saat Januari. Ini Weselnya jatuh tempo dalam 4 bulan ya. Saya pegang nih Januari. Berarti kan Januari, Februari, Maret, April ya, sampai dengan akhir April jatuh temponya. Ketika saya pegang di Januari, saya masih nggak butuh uang, jadi saya nggak diskontokan. Nah, rupanya di awal Maret saya butuh uang, saya diskontokan. Berarti periode diskonto itu hanya 2 bulan, Maret dan April. Sejak saya berikan kepada bank, itulah periode diskontonya ya, bukan sejak diterima Wesel tersebut. Jadi di sini ada 2 tanggal. Yang pertama itu sejak diterima Wesel, yang kedua sejak didiskontokan. Nah, periode diskonto ini adalah periode saat bank memegang Weselnya. Nah, itu teman-teman ya. Ini saya agak pelan-pelan jelaskannya. Nah, ini ada contoh soalnya. Ya. Ini bukan jurnal teman-teman. Ini hanya contoh menghitung bunga diskontonya. Jadi diharapkan dari sini teman-teman itu lebih paham terkait dengan bunga diskonto. Dan memang di sini aja sih kuncinya. Kalau kita sudah menguasai ini, akan lebih mudah mempelajari modul ini teman-teman. Kalau dalam menghadapi kasus seperti begini, ini memang logika kita itu diperlukan teman-teman ya. Kita harus menganalisa soalnya. Pada tanggal 1 bulan 2019, PTA menerima Wesel senilai 12 juta dari PTB dengan jangka waktu 4 bulan dan suku bunga 12% per tahun. Nah, ini teman-teman, pertama kali pada saat dia menerima Weselnya, kita harus menghitung dulu teman-teman. Menghitung nilai jatuh tempo Weselnya ya. Sampai tahap ini kita jangan berbicara terkait dengan pendiskontoan Wesel dulu. Kita hanya perlu tahu dulu sampai dengan jatuh tempo berapa sih Wesel ini nilainya. Itu dulu teman-teman yang pertama kali kita perlu cek tahu. Rumusnya apa? Nilai akhir atau nilai jatuh tempo itu sama dengan bunga Wesel ditambah pokok Wesel. Ini simpel saja sih teman-teman. 12 juta dikali 12% dikali 4/12. Karena ini kan per tahun ya. Ini teman-teman bisa lihat. Berarti dia itu kan mulai dari awal Februari. Berarti Februari, Maret, April, Mei. Bunganya itu 80.000 berasal dari 12 juta dikali 12% dikali 4/12. Pokok Wesel itu 12 juta. Jadi nilai jatuh temponya ini 12 juta 480.000. Nah, sampai sini teman-teman masih bisa lah ya. Jadi sampai di sini teman-teman, kita itu sudah memecahkan satu case, yaitu kita sudah menghitung nilai jatuh temponya. Sebenarnya dia itu akan menerima 12 juta 480.000. Pokoknya 12 juta, tapi dia mendapatkan bunga 480.000 dengan syarat ya tunggu jatuh temponya 4 bulan. Ternyata pada tanggal 1 bulan 4 2019, PTA mendiskontokan Wesel tersebut ke Bank C. Ini kan sudah berjalan berapa bulan teman-teman? 2 bulan ya, karena bulan 4 itu di awal. Jadi 2 dan 3, Februari dan Maret. Dia itu mendiskontokan ke Bank C dengan tingkat diskonto 15% per tahun. Di sini kita masuk ke rumus yang dipakai. Ini rumus ini. Rumus bunga diskonto apa? Bunga diskonto sama nilai jatuh tempo dikali tarif diskonto dikali periode diskonto. Sebenarnya ini gampang teman-teman. Ini meskipun ada jawabannya, tapi kita tak perlu lihat jawabannya dulu. Di sini nilai jatuh tempo tadi sudah diketahui sebesar 12 juta 480.000 ya. Dikali tarif diskontonya. Nih, 15% teman-teman. Dikasih tahu soal. Terus dikali periode diskontonya. Berapa periode diskontonya? Periode diskontonya itu adalah sejak waktu dia kasih ke bank sampai dengan jatuh tempo. Berarti dia kasih ke bank itu 1 bulan 4 2019. Dia itu akan jatuh tempo di bulan 5 akhir. Berarti masih ada 2 bulan di tangan bank. Berarti periode diskontonya itu 2 bulan, 2/12. Nah, di sini teman-teman sebenarnya kalau bank menghitungnya itu hitungan hari ya, bukan hitungan bulan. Tapi karena kita ini belajar supaya lebih gampang juga, kalau kita membuka kalender kan ribet. Jadi kita buat bulan saja. Tapi kalau teman-teman di lembaga pendidikan atau di dunia nyata itu pakai hitungan hari ya.
Jadi yang saya katakan tadi, 12 juta 40.000 dikali tarif diskontonya 15% dikali 2/12 April dan Mei sebesar 312.000 teman-teman ya. Berarti pas tanggal 1 bulan 4 berapa dana yang dia terima? Dana yang dia terima itu adalah nilai jatuh tempo dikurangi bunga diskontonya sebesar 12.168.000, atau dengan kata lain dia itu akan menerima pendapatan bunga sebesar 168.000 teman-teman. Tapi kita coba kaji dulu deh soal ini supaya teman-teman lebih paham. Berapa bunga yang seharusnya diterima PTA apabila PTA tidak mendiskontokan wesel tersebut? Nah, untuk menjawab soal nomor A, tentu jawabannya adalah ini teman-teman. Yang ini. Nah, ini saya warnai. Seharusnya itu PTA itu mendapatkan sebesar 40.000 apabila tidak didiskontokan. Nah, ini. Berapa kerugian pihak perusahaan karena duluan mencairkan wesel tersebut atau keuntungan pihak bank? Nah, kerugian pihak perusahaan adalah keuntungan pihak bank. Itu teman-teman. Ya, logikanya ya. Kok begitu pertanyaannya? Iya teman-teman, karena ketika perusahaan setuju untuk mendiskontokannya, berarti pendapatan bunganya itu sudah terbagi oleh dua pihak. Pertama pihak perusahaan dan pihak bank. Jadi harusnya itu perusahaan memperoleh bunga tersebut seluruhnya, tapi karena didiskontokan ya terbagi oleh si bank. Jadi ya tentu bisa dikatakan kerugian perusahaan ya keuntungan bagi si bank. Jadi itu sama ya. Berapa kerugian perusahaan? Ya sebesar nih teman-teman 312.000. Ini saya kasih warna karena ini keuntungan si bank. Makanya itu kas yang diterima si perusahaan itu hanya 12.168.000. Kenapa? Harusnya itu kan yang diterima itu 12.480 dikurangi bunganya ini atau kerugian dia sebesar 312.000. Meskipun nanti 312.000 ini nggak kita jurnal teman-teman. Kita nggak jurnal sebagai kerugian, enggak. Ya kita hanya mencatat dia itu pendapatannya itu sebesar 168.000 yang harusnya itu sebesar 480.000. Itu beda ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, itu nanti di pencatatannya kita kaji lebih detail lagi. Terus yang C, atas proses diskonto ini apakah perusahaan masih memperoleh pendapatan bunga atau harus membayar beban bunga? Nah jawabannya itu perusahaan itu masih memperoleh pendapatan bunga sebesar 168.000. Kenapa? Karena bunga weselnya masih lebih besar daripada bunga diskontonya. Kalau bunga weselnya lebih kecil dari bunga diskontonya, tentu perusahaan harus membayar beban bunga. Terus pertanyaannya, kenapa perusahaan mau membayar beban bunga? Ya, namanya sudah butuh uang. Sudah butuh uang cepat. Ya, terkadang kan butuh uang cepat ini ya harus rugi juga. Contoh kan seperti begini, rugi juga sebenarnya. Dia tuh harus dapat 450.000, tapi malah dia hanya mendapat 168.000. 312.000 nya lagi diambil oleh pihak bank. Ya kenapa? Karena mau cair lebih cepat. Di sini teman-teman harus perhatikan baik-baik ya. Pada rumus bunga wesel dan bunga diskonto, ya. Ini ada komponen yang membedakan. Kalau pada bunga wesel, kita itu mengambil dari nilai pokok wesel. Ya, rumusnya itu ya 12 juta. Sedangkan dari bunga diskonto, rumusnya itu adalah dari nilai jatuh tempo. Tentunya di sini membuat sebuah gap di mana bunga diskonto itu tetap lebih besar daripada bunga wesel meskipun waktu tunggunya sama ataupun persentase diskonto atau persentase bunganya sama. Jadi pihak bank ini lebih diuntungkan karena pihak bank itu menghitung dari nilai jatuh tempo bukan dari nilai pokok. Sedangkan kalau kita itu dapat wesel, kita itu kan hanya dari nilai pokok. Jadi di sini teman-teman harus mengkalkulasinya dengan baik ya. Nah, di sini ada not-not tambahan yang teman-teman bisa baca ya. Dan yang diterima perusahaan adalah nilai jatuh tempo wesel dikurang bunga diskonto wesel. Ini ya. 12.480 dikurang 312.000. Terus ada nilai bunga diskonto sama dengan profit untuk bank. Nah, ini juga sama. Profit atau bank atau juga kerugian bagi si perusahaan yang mendiskontokan wesel tersebut. Bukan berarti dia tuh rugi harus keluar uang, enggak ya. Dalam arti dia tuh rugi karena seharusnya dia tuh menerima hal tersebut kalau dia menunggu weselnya jatuh tempo. Tapi karena dia butuh uang cepat ya, dia akan bisa dikatakan profit sharing lah. Jadi berbagi profitnya untuk pihak bank juga. Ya dengan kata lain tuh kerugian untuk perusahaan juga sebenarnya ya. Tapi ya dilihat dari sisi mana lah ya. Kalau memang butuh uang cepat ya apa boleh buat kan. Tapi kalau nggak butuh uang cepat ya tunggu saja gitu. Nah ini teman-teman juga bisa baca, tapi ini hampir sama sih intinya yang sudah saya jelaskan. Langsung saja teman-teman kita masuk ke alur transaksi diskonto wesel. Nah ini seperti yang di video sebelumnya teman-teman. Di video sebelumnya kan juga ada kita jelaskan kalau wesel itu ada alur transaksinya ya, ada case-case-nya. Ini juga sama teman-teman. Ini sudah saya rinci case-nya. Nah case-nya ini sebenarnya simpel banget. Ini kalau yang normal ya. Ini yang normal dalam asumsi semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi itu hanya terdiri dari 4 tahap teman-teman. Pertama, pembeli dan penjual itu melakukan transaksi seperti biasa seperti saya katakan ya. Kedua, pembeli itu melakukan proses pembayaran menggunakan wesel kepada si penjual. Nah, setelah penjual menerima weselnya, dia tuh membutuhkan uang cepat, makanya dia mendiskontokan weselnya.
didiskontokanlah wesel tersebut ke pihak bank. Ini pihak bank teman-teman. Ya. Setelah itu jatuh tempo lah wesel tersebut. Maka si pihak bank melakukan proses penagihan ke si pembeli. Namun di sini harus digarisbawahi teman-teman ya. Ketika penjual melakukan proses pendiskontoan, ini nggak instan teman-teman. Ya, tentu pihak bank itu harus mengkaji baik pembeli maupun penjual apakah bisa dikatakan sanggup bayar atau enggak. Dan juga nanti si penjual ini harus memberitahu kepada si pembeli kalau wesel tersebut didiskontokan. Nanti mungkin dibuat lagi promes yang baru kepada pihak bank atau lain sebagainya. Ya, ada juga proseduralnya terjadi ketika proses diskontoan ini. Meskipun nanti si pembeli nggak menjurnal proses tersebut, tapi ada proses administrasi yang mereka laluin lah di dunia kerjanya. Ini case kedua. Case kedua terjadi ini apabila si pembuat wesel itu tidak melunasi kewajibannya. Jadi kronologinya seperti begini teman-teman. Yang pertama itu pastinya pembeli dan penjual melakukan transaksi. Setelah itu si pembeli membayar ke penjual menggunakan wesel, dan si penjual mendiskontokan wesel tersebut ke pihak bank. Ya. Setelah itu pihak bank menagih ke si pembeli. Rupanya si pembeli tidak melunasinya. Maka si pihak bank ini melakukan proses penagihan ke penjual. Seperti yang saya katakan tadi, pihak bank itu memegang dua pihak. Kalau nggak pembeli ya penjual. Pertama dia memegang pembeli dulu. Kalau pembeli ya kabur, baru dia menagih ke si penjual. Ya, si penjual membayar si bank. Setelah itu si penjual menagih kembali ke si pembeli. Ini asumsi berjalan normal ya. Kalau misalnya si pembeli memang hilang, ya si penjual akan melakukan proses penghapusan piutang. Kalau si penjualnya hilang, ya si banknya akan melakukan proses penghapusan piutang. Jadi ini masih panjang banget sebenarnya ceritanya ya, bisa banyak case yang terjadi, tapi kita bicara hanya normal saja. Ini kita sudah selesai materinya, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soalnya teman-teman. Dan ini ada exercise. Nanti teman-teman bisa kerjakan ya di rumah ya. Dan ada jawabannya juga. Nah, ini kan ada 5 soal dengan panjang banget jawabannya. Terkadang saya silap teman-teman. Jadi mohon teman-teman bantu koreksi ya. Kalau misalnya beda jawabannya, jangan langsung bilang, "Wah, saya salah, ini yang benar." Enggak. Belum tentu teman-teman, bisa jadi saya silap ya, itu sekilas saja. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal kali ini kita membahas 2 soal teman-teman. Jadi harapan saya kita lebih paham lagi ya. Ini juga sudah saya split case per case. Jadi kita menggunakan 3 sudut pandang, PTA, PTB, dan Bank C. Langsung saja kita masuk ke case pertama. Pada tanggal 1 Februari 2019 terjadi transaksi jual beli antara PTA dan PTB sebesar 12 juta dan akan dibayarkan pada bulan depan. Ini di sini saya tambahkan penjelasan sedikit ya. PTA ini sebenarnya si penjual dan PTB ini pembeli. Saya mungkin lupa tambahkan. Di sini seperti biasa teman-teman, bagaimana sih di sudut pandang PTA? Dia itu kan penjual. Berarti ketika terjadi transaksi, dia itu mencatat piutang pada penjualan. Ya, piutang di debit, penjualan di kredit. Kenapa piutang pada penjualan? Iya, karena dia tuh transaksi kredit. Ya, sebesar 12 juta. Si PTB gimana jurnalnya teman-teman? Dia tuh membeli. Kalau membeli belum bayar gimana? Muncullah hutang. Hutang di mana teman-teman? Hutang itu di kredit. Debitnya apa? Debitnya tentu pembelian. Namanya sudah pembelian kan? Sebesar 12 juta. Di sini Bank C gimana teman-teman? Ada menjurnal nggak? Ya tentu tidak ada teman-teman. Kenapa tidak ada? Ya memang nggak ada hubungannya sama Bank C kan? Kita belum proses diskonto. Jadi di sini ceritanya itu si Bank C itu belum tahu apa-apa ya, karena belum didiskontokan. Maka di sini penjelasannya adalah tidak ada jurnal. Pada tanggal 1 bulan 3 2019 terjadi kesepakatan dan dibayar melalui wesel. PTA menerima wesel dari PTB sebesar 12 juta dengan suku bunga 12% dengan tempo 90 hari strip 3 bulan. Soal ini teman-teman sama persis dengan soal di video sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa kita kerjakan saja. Berarti jurnalnya adalah piutangnya yang awalnya di debit kita pindahin ke kredit karena dia sudah membayarnya, tapi bayarnya dengan piutang wesel. Debitnya baru piutang wesel. Ya, jadi ini adalah proses serah terima ya teman-teman. Ini juga sama teman-teman. Hutangnya awalnya di kredit kita pindahin ke debit sebesar 12 juta. Kreditnya apa? Kreditnya adalah hutang wesel. Jadi case 2 ini sebenarnya proses serah terima ya teman-teman ya. Hanya pergantian nama saja. Yang piutangnya menjadi piutang wesel di PTA dan di PTB hutangnya menjadi hutang wesel. Bank C ada jurnal? Tentu tidak ada jurnal juga teman-teman. Kenapa tidak ada jurnal? Ya memang dia belum ada hubungannya di sini. Dia itu nanti berhubungannya pada saat proses diskonto. Pada case ketiga, pada tanggal 1 bulan 5 2019, berarti ini sudah terjadi spare selama 2 bulan ya. Ternyata PTA butuh uang. PTA mendiskontokan wesel PTB ke Bank C dengan tingkat diskonto 12%. Nah, di sini kita kerjakan teman-teman. Ini saya sudah susun formatnya untuk teman-teman. Pertama, kita cari dulu teman-teman nilai jatuh temponya. Nilai jatuh tempo itu rumusnya apa? Bunga wesel ditambah pokok wesel. Pokok wesel sudah diketahui teman-teman. Sudah ya, sebesar 12 juta. Kita isi dulu yang sudah diketahui. Terus bunga wesel. Gimana sih
rumus bunga Wesel. Rumus bunga Wesel adalah 12 juta nilai Wesel dikali suku bunga dikali periodenya. Berarti 12 juta dikali 12% dikali periode jatuh temponya 3 bulan. Berarti 3/12 karena 12% per tahun. Maka di sini kita langsung buat saja pakai rumus. Dapat nih 360.000. Berarti teman-teman nilai jatuh temponya itu adalah sebesar 12.360.000. Nah, ini juga sudah rumus ya. Selanjutnya teman-teman, kita hitung bunga diskontonya. Gimana cara hitung bunga diskonto? Ini sudah ada rumusnya juga. Nilai jatuh tempo dikali tingkat diskonto dikali periode. Nah, nilai jatuh tempo berapa teman-teman? 12.360.000 dikali tingkat diskonto. Tingkat diskonto dikasih tahu soal 15%. Oke. Dikali periodenya. Nah, periode ini teman-teman jangan pakai periode serah terima Wesel ya. Periode Wesel. Enggak ya. Periode ini ingat teman-teman. Periode berapa lama bank pegang Wesel tersebut, atau sejak si penerima Wesel memberikannya kepada pihak bank sampai dengan Wesel tersebut jatuh tempo. Berarti dia tuh diberikannya itu di 1 bulan 5 2019. Jatuh temponya kapan? Di Maret, April, Mei. Berarti jatuh temponya di akhir Mei. Berarti dia tuh memegang sebesar 1 bulan ya, 1/12. Ini saya buat penjelasannya. Nah, sedangkan kita berikannya itu di 1 bulan 5, berarti dia itu hanya bulan Mei saja. Nah, berarti di sini teman-teman 12.360.000 dikali 15% dikali 1/12. Nah, berarti teman-teman sampai di sini kas yang diterima itu sebesar 12.205.500. Kas diterima rumusnya apa? Nilai jatuh tempo dikurangi bunga diskonto. Ya, ini sudah rumus ya teman-teman ya. Maka kita buat jurnalnya. Di sini yang diketahui itu kas yang diterima. Berarti kasnya pasti bertambah di debit untuk si PT A. Kita catat dulu yang diketahui teman-teman. Sebesar 12.205.500. Nah, terus teman-teman, apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah tentu ketika dia mendiskontokan Wesel itu akan muncul akun baru, yaitu akun diskonto Wesel ya, atau Wesel diskonto. Sebesar berapa teman-teman? 12 juta senilai Wesel tersebut. Kenapa di sini nggak piutang Wesel? Tentu tidak bisa teman-teman. Kita nggak bisa langsung menjurnalnya itu ke piutang Wesel. Kenapa? Karena piutang Wesel itu sebenarnya belum jatuh tempo dan juga belum tentu tertagih. Ya, jadi dia terus muncul akun baru, yaitu Wesel diskonto. Dan Wesel diskonto ini sebenarnya di neraca itu posisinya itu di aktiva lancar juga teman-teman ya. Tapi dia itu mengurangi nilai si Wesel ini. Terus selisihnya itu sebesar 205.500. Itu apa teman-teman? Tentu itu adalah pendapatan bunga. Di sini nampak perusahaan ini masih mendapatkan pendapatan bunga teman-teman sebesar 205.500. Padahal kalau dia tunggu saya jatuh tempo, dia itu mendapatkan sebesar 360.000. Ya. Ada selisih 154.500 yang merupakan kerugian pihak perusahaan karena dia itu nggak menunggu jatuh tempo. Dan ini 154.500 ini merupakan pendapatan bagi pihak bank. Kita ke sudut pandang PTB. PTB tidak ada jurnalnya ya, karena dia itu nggak berhubungan di sini. Yang ke jurnal Bank C. Nah, di Bank C tentu ada jurnalnya teman-teman. Untuk Bank C sebenarnya gampang teman-teman ya melihat jurnalnya. Kita bisa langsung mencontek jurnalnya dari sini teman-teman. Di sini kan dia menerima kas sebesar 12 juta. Tentu di Bank C itu dia tuh kan mengeluarkan kas sebesar 12.205.500. Nah, terus debitnya apa teman-teman? Debitnya pasti muncul akun piutang diskonto sebesar 12 juta. Terus di sini ada selisih di debit 205.500. Itu apa teman-teman? Nah, di sini kalau yang namanya posisi debit bertambah, itu kan pasti beban ya. Tapi kita nggak boleh catat beban teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu dia tuh sebenarnya mendapatkan pendapatan. Maka kita harus mencatatnya pendapatan bunga. Walaupun sebenarnya pendapatannya posisinya di kredit ya. Tapi di sini memang kita harus catat dia tuh pendapatan bunga. Kenapa? Karena pendapatan bunga ini nanti akan di-adjust ketika dia jatuh tempo. Ya, dan dia ini sebenarnya bersifat neto sebenarnya teman-teman ya. Jadi gitu cara pencatatannya. Kalau kita mencatat di sini beban bunga, ya memang betul saja nanti pada saat akhir periode kan bisa saja di laporan laba rugi itu labanya sama saja nilainya, nilai akhir labanya sama. Tapi nggak boleh teman-teman, karena memang dia itu kan komponen beban, dia itu merupakan komponen pendapatan. Hanya memang posisinya itu sementara di debit, karena didahulukan gitu. Oke, kita masuk ke case 4 teman-teman. Di case 4, pada tanggal 1 bulan 6 2019, PTB membayar Wesel tersebut kepada Bank C. Nah, jadi ini asumsinya itu dia tuh sudah melunasinya. Jadi PTB itu langsung bayar ke Bank C. Terus PTA apakah ada jurnal? Ada teman-teman. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu adalah Wesel diskonto di debit sebesar 12 juta pada piutang Wesel. Nah, jadi di sini teman-teman, tugas PTA itu hanya mengadjust saja teman-teman. Dia tuh mengadjust ya. Wesel diskonto yang di kredit ini dibuat ke debit, sedangkan piutang Weselnya dianggap lunas. Sudut pandang PTB gimana?
karena dia bayar ke bank C, tentu kasnya itu akan keluar. Kasnya itu di kredit. Sebesar berapa teman-teman? Sebesar 12.360.000. Kenapa 12.360.000? Iya, karena PTB ini sebenarnya nggak berhubungan dengan proses diskonto ini. Dia tuh hanya akan melunasi sebesar wesel yang dia terbitkan. Wesel yang dia terbitkan kan ini teman-teman. Nah ini, jadi dia tuh akan melunasi sebesar ini. Terus utang weselnya sebesar 12 juta. Nah ini utang weselnya sebesar 12 juta ini, teman-teman bisa lihat. Nih utang weselnya 12 juta dipindahan ke debit. Ya, terus di debitnya itu ada apa lagi? Ada beban bunga wesel sebesar 360.000. Nah, untuk di bank C, maka dia akan menjurnal kasnya itu bertambah sebesar 12.360.000. Terus di kreditnya itu ada piutang diskonto, ya. Sorry ini bukan piutang diskonto ya, sorry banget, piutang wesel. Saya tadi salah. Piutang wesel sebesar 12 juta. Dan sisanya apa? Pendapatan bunga 360.000. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, pendapatan bunganya itu sebesar 154.500 sesuai dengan ini teman-teman. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Oke. Makanya ini kenapa dia di debit? Ya teman-teman, karena dia itu bersifat neto dan ini hanya sementara saja sih. Pada saat dia pencairan dia sudah di-adjust kembali. Kalau kita buat beban di sini, nanti ya pendapatan bunganya tampak 360.000. Padahal seharusnya pendapatan bunga itu sebesar 154.500. Jadi itu alasannya teman-teman, kenapa dia di debit. Nanti dia akan di-adjust di buku besarnya, ya. Nah teman-teman, kita masuk ke case 5. Jadi logikanya tadi kan teman-teman, kalau penerbit wesel tidak membayar, maka yang bayar itu kan si penerima wesel ya. Nah di sini kan ke sudut pandang bank dulu teman-teman, biar lebih gampang ya. Pada sudut pandang bank, dia tuh tetap akan menerima kas sebesar 12.460.000. Kenapa 12.460.000? Karena dia mendapat pendapatan lain-lain atau pendapatan penagihan sebesar 100.000. Terus dia di kreditnya adalah piutang wesel karena dilunasi weselnya sebesar 12 juta, dan akan ada pendapatan bunga sebesar 360.000 ya. Nah ini kan jurnal yang dicatat oleh pembukuan bank. Kita masuk ke PTA nya teman-teman, ke sudut pandang PTA nya. Untuk PTA nya, jurnalnya itu bagaimana teman-teman? Ini sama persis dengan case ketika dia tuh menyelesaikan piutangnya ya. Meskipun nggak dibayar, dia tetap harus menjurnalkan wesel diskonto pada piutang wesel. Kenapa? Karena piutang weselnya ini dianggap lunas. Wesel diskonto ini untuk mengadjust dari yang dicatat di case ketiga ini ya teman-teman ya. Meskipun wesel tersebut dibayar ataupun tidak, dia tetap harus menjurnalkan jurnal ini teman-teman. Ya, karena dia itu mau menghilangkan piutang weselnya. Ketika piutang wesel nggak tertagih, ya udah berarti piutang wesel yang nggak ada lagi teman-teman. Karena kalau wesel tersebut tidak tertagih, ya berarti sudah hangus weselnya. Gitu teman-teman ya. Tapi di sini dia ada keluar jurnal baru teman-teman, yaitu piutang usaha. Nah, atas semua yang dia bayar lagi ke pihak bank, dia anggap piutang usaha baru teman-teman, sebesar 12.460.000. Kreditnya apa? Kreditnya tentu kas karena dia sudah bayar. Piutang usaha ini teman-teman yang nanti akan dia tagih ke si PTB. Nah, jadi dia tuh nggak perlu mencatat seribet ini lagi teman-teman ya. Jadi dia tuh nggak perlu mencatat detail dari 12.460.000 ini lagi ya, beban bunganya berapa, ininya berapa, nggak usah. Dia langsung mencatat totalnya saja. Berarti sudah dibayarkan ke banknya, ya udah nanti dia akan menagih ke PTB sebesar ini juga. Komponen di dalamnya dia nggak mau tahu lagi teman-teman, itu isinya apa, dicatat di pembukuannya. Pokoknya dia mengadjustkan weselnya ya, menghilangkan saldo piutang weselnya, menghilangkan saldo wesel diskontonya, tapi akan muncul piutang usaha baru lagi. Jadi ketika keesokan harinya tanggal 12/6 ketika PTB tobat nih ya, mau bayar piutangnya, dia hanya menjurnal kas pada piutang usaha sebesar 12.460.000 ya teman-teman ya. Sedangkan di PTB dia itu jurnal lebih ribet teman-teman. Dia akan menjurnal pertama kali dia melunasi hutang weselnya sebesar 12 juta. Setelah itu dia akan melunasi beban bunganya sebesar 360.000. Setelah itu beban penagihan 100.000, baru pada kas sebesar 12.460.000. Nah, jadi pada PTA tentu harus lihat ya, ketika dia mendiskontokan wesel itu ya dia tetap harus mencatat jurnal ini teman-teman, menyesuaikan. Jadi ini seperti ayat jurnal penyesuaian lah, disesuaikan wesel diskontonya ya, wesel diskonto pada piutang wesel. Nah, meskipun dibayar ataupun nggak dibayar oleh pembeli atau penerbit wesel, dia tetap harus menjurnalkan ini. Bedanya kalau dia nggak dibayar, nanti dia muncul akun piutang usaha baru lagi, langsung keseluruhan totalnya, karena dia mau menagih ke penerbit wesel. Ini saya jelaskannya itu agak cepat ya, tapi kalau memang teman-teman nanti nggak paham, teman-teman boleh komentar di kolom komentar, biar saya coba jelaskan melalui kata-kata, karena ini kan
saya share langsung ya, dan durasinya juga sudah panjang banget ya, namanya juga bicaranya sendiri gitu teman-teman ya, pasti punya kekurangan lah. Kadang-kadang saya bisa blank tiba-tiba, aduh apa yang mau saya bilang ya, dan mohon maklum lah teman-teman ya dari teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, tanya saya di kolom komentar, nanti saya balas teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 2. Ini lebih gampang teman-teman, ini tidak ada terkait dengan asumsi yang tidak membayar lagi, ini akan lebih simple ya. Dan sebenarnya ini sama persis sih. Kenapa saya memberikan contoh soal ini? Ini supaya membantu teman-teman untuk mengerjakan exercise-nya. Dengan semakin banyak mengerjakan exercise, pasti akan semakin mudah teman-teman. Pada tanggal 1 bulan 2 2019 terjadi transaksi antara PTA dan PTB sebesar 36 juta. Nah, jadi ini yang tadi piutang pada penjualan ya, sebesar 36 juta. Sedangkan di sini pembelian pada hutang di sudut pandang PTB ya, sebesar 36 juta. Karena kan si PTB membeli secara kredit, sedangkan PTA menjual secara kredit. Jadi kalau penjualan jurnalnya piutang pada penjualan, kalau pembelian pada hutang. Case kedua, pada tanggal 1 bulan 3 terjadi kesepakatan dibayar melalui wesel dengan suku bunga 12% dan tempo 120 hari. Ini juga sama teman-teman ya. Proses penyerahan wesel berarti piutangnya itu kita hilangkan jadi kredit sebesar 36 juta, tapi debitnya muncul baru piutang wesel sebesar 36 juta. Dan juga ini hutangnya hilang sebesar 36 juta, muncul akun baru hutang wesel sebesar 36 juta. Oke. Nah, untuk yang case ketiga, pada tanggal 1 bulan 5 PTA butuh uang, PTA mendiskontokan wesel PTB ke Bank C dengan tingkat diskonto 9%. Nah, ini yang saya sharekan tadi teman-teman. Untuk menghitung bunga diskonto, kita perlu mencari tahu dulu nilai jatuh tempo si wesel. Berapa nilai pokok wesel? Nilai pokok wesel sebesar 36 juta. Nah, ini teman-teman, 36 juta. Ya, ini 36 juta. Berapa bunga wesel? Bunganya itu, cara menghitungnya itu berarti nilai wesel dikali suku bunga dikali jatuh temponya, periode jatuh temponya. Berarti 36 juta dikali 12% dikali 4/12 ya. 36 juta dikali suku bunganya 12% dikali jatuh temponya 4 bulan. Ya, jadi kan suku bunganya 12% per tahun, berarti 4 bulan. 4/12. Maka langsung saja kita hitung teman-teman, 36 juta dikali 12% dikali 4/12. Ini kayak kelebihan nolnya nih. Nah, berarti 1.440.000. Berarti nilai jatuh temponya itu nilai bunga ditambah nilai pokok sama dengan 37.440.000. Nah, berarti di sini bunganya itu kan 4 bulan. Dan apa saja teman-teman? Dia itu terima itu di bulan 3. Berarti 4 bulan, berarti Maret, April, Mei, Juni. Berarti kita buat Maret, April, Mei, Juni. Oke. Di sini kita hitung bunga diskontonya, nilai jatuh tempo 37.440.000 dikali tingkat diskonto, dikasih tahu soal 9%, dikali periodenya. Periodenya kapan teman-teman? Di sini weselnya itu selama 4 bulan dari Maret sampai dengan Juni. Dikasihnya itu di bulan 5, berarti ada Mei dan Juni, berarti 2/12 ya. Pihak bank memegang wesel tersebut selama 2 bulan, yaitu bulan Mei dan Juni. Berarti 3.440.000 dikali 9% dikali 2/12 sama dengan 561.600. Kas diterima rumusnya adalah nilai jatuh tempo dikurangi bunga diskonto. Berarti sebesar inilah yang akan diterima oleh pihak perusahaan. Bunga weselnya harusnya dia terima 1.440.000. Tapi karena dia diskontokan sama 2 bulan, ya, dia tuh rugi sebesar 561.600, atau 561.600 ini merupakan keuntungan pihak bank. Berarti jurnalnya bagaimana teman-teman? Jurnal itu adalah kas sebesar 36.878.400 ya. Kreditnya apa? Kreditnya adalah wesel diskonto, bukan piutang wesel ya. Karena nanti mau diadjust lagi sebesar 36 juta. Sisanya apa? Pendapatan bunga sebesar 878.400. Nah, ini teman-teman ya. Nah, untuk sudut pandang PTB bagaimana? Ini tidak ada jurnal teman-teman ya, karena tidak berhubungan dengan transaksi. Nah, untuk Bank C gimana? Tentu Bank C akan mengeluarkan kas sebesar 36.878.400 ya. Di debitnya apa? Akan ada piutang wesel sebesar 36 juta, dan dia akan ada akun pendapatan bunga juga teman-teman, karena dia bersifat neto ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini teman-teman jurnalnya. Terus masuk case 4. Pada tanggal 1 bulan 7 2019 PTB membayar wesel tersebut ke Bank C. Nah, berarti ketika dia membayar, kita ke PTB dulu lah sudut pandangnya.
tentu dia akan mengeluarkan kas sebesar berapa teman-teman? Bukan sebesar ini ya. Ingat, si PTB ini nggak mau tahu proses diskonto antara PTA dan Bank C. Dia tuh hanya tahu dia akan melunasi WSL-nya itu sebesar yang diterbitkan. Berapa yang diterbitkan? Sebesar 37440. Karena 37440 ini terdiri dari hutang WSL-nya atau pokoknya sebesar 36 juta, beban bunganya sebesar 1.440.000, atau berasal dari 36 juta dikali 12% dikali 4/12 selama 120 hari ya. Untuk pihak bank bagaimana mencatatnya? Dia tuh pasti menerima kas sebesar 37440, terus mendapat pendapatan bunga sebesar 1.440.000, terus piutang WSL-nya menjadi lunas sebesar 36 juta. Nah, di sini tentu bisa lihat kalau pendapatan bunga yang neto ini saya kurangi dengan ini, akan mendapatkan 561.600 sama teman-teman ya dengan yang ini ya. Kerugian perusahaan akan menjadi keuntungan pihak bank sama ya. Makanya ini nggak boleh kita buat beban bunga. Oke. Nah, terus pertanyaan teman-teman, gimana sudut pandang PTA? Sudut pandang PTA adalah dia akan mengadjustkan WSL tersebut teman-teman. Jumlahnya itu bagaimana? WSL diskonto yang awalnya di kredit dibuat di debit. 36 juta. Terus kreditnya apa? Kreditnya adalah piutang WSL sebesar 36 juta. Nah, seperti begini saja teman-teman. Ini teman-teman ya, di-adjust. Jadi di sini pembukuannya itu piutang WSL sudah tidak ada lagi. WSL diskontonya juga sudah tidak ada lagi teman-teman. Nah, jadi sudah selesai teman-teman. Ya, mungkin ini videonya panjang banget ya, tapi memang untuk modul ataupun materi piutang WSL dan hutang WSL ini memang pengerjaannya itu berbelit banget teman-teman. Belit banget lah. Kalau kita akuntansi yang nggak kuat, bisa jadi pasti akan kesulitan di modul ini. Tapi kalau akuntansi kita kuat, kita kerjakan pelan-pelan, step by step ya, kita pahami pelan-pelan, saya yakin bisa kok. Memang kuncinya itu adalah kesabaran. Dan ya kalau bisa sih pelan-pelan saja, pelan-pelan tapi bisa mengerjakannya, daripada cepat-cepat malah jadinya nanti bingung ya. Jadi memang materi ini sebenarnya nggak bisa diajarkan secara cepat ya, karena memang dia tuh berbelit-belit, padat banget sebenarnya. Meskipun ya memang caranya simple, tapi ya berbelit-belit. Untuk teman-teman kita yang akuntansi yang nggak gitu kuat dasarnya, itu pasti akan mengalami kesulitan yang luar biasa dalam menghadapi modul ini. Padahal sebenarnya modul ini sebenarnya simple sih. Cuma itu teman-teman ya, saran saya sih buat saja cara-cara panjang. Ini sudah saya buat sih di modul saya. Harapan saya teman-teman bisa pakai untuk teman-teman di lembaga pendidikan ataupun dimanapun, bisa teman-teman manfaatkan dengan baik. Dan yang belum paham, yang belum bisa akuntansi banget, yang belum bisa modul ini banget, bisa belajar pelan-pelan lagi. Saya juga sudah mempersiapkan 5 exercise soal. Saya rasa sudah cukup banget untuk menguasai materi ini teman-teman. Mungkin itu teman-teman video dari saya. Terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah nonton, yang udah support ya. Mohon maaf banget di video kali ini mungkin banyak banget kekurangan. Materinya padat teman-teman, sorry banget ya. Saya pun nggak bisa mempersingkat materi ini lagi. Mohon maaf banget atas semua kekurangannya. Tapi kalau teman-teman punya kendala, punya hal yang tidak paham lagi, teman-teman boleh langsung tanya kepada saya melalui kolom komentar ya. Nanti akan saya balas, akan saya sharekan bagaimana caranya. Ataupun kalau masih kurang paham, kita buat lagi contoh soalnya lebih banyak lagi. Jadi supaya bisa lebih belajar lagi lah. Mungkin dulu tonton video dari saya William Basri. Kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.